Pronas Daging Rendang Kaleng merupakan produksi dari PT Bahtera Wiraniaga Internusa. Rendang merupakan makanan khas Minangkabau, Sumatera Barat yang dalam pengolahnya menggunakan teknik sewing atau menggulai dan direbus menggunakan cairan berbumbu dengan hasil akhir yang ditandai melalui berkurangnya air dan empuknya daging. Analisis dari komposisi rendang adalah daging, santan, rempah-rempah, garam, dan gula. Tingkat pengawetan dari rendang adalah 3 bulan sampai 9 bulan dengan ketentuan kadar air 70,50%, kadar protein 9,39%, dan kadar lemak 13,80%. Rendang dapat awet karena makanan kaleng dan sebagainya dapat diproses sempurna melalui proses sterilisasi dan disimpan menggunakan wadah tertutup secara hermetis sehingga kedap udara. Maka, kontaminasi mikroba akan terminimalisir. Mikroba yang biasanya merusak pada produk kalengan adalah Clostridium botulinum. Produk selanjutnya ialah keju cheddar. Keju cheddar diproduksi oleh PT Mulia Bogaraya Tbk. Adapun komposisi yang digunakan dalam keju cheddar ialah air, keju cheddar, pengental pati modifikasi asam, minyak nabati, pengemulsi, garam, pengatur keasaman asam laktat, perisa alami keju, pengawet, susu bubuk tanpa lemak, dan pewarna anato tipe C175120. Bakteri yang digunakan dalam proses pembuatan keju adalah Lactococcus lactis dan Lactobacillus bulgarius. Bakteri Lactococcus ini mempunyai peran untuk menurunkan pH, di mana jika pH turun nanti akan membantu proses pertumbuhan dari bakteri Lactobacillus bulgarius. Tingkat pengawetan keju cheddar dapat bertahan selama 6 hingga 8 pekan setelah kemasannya dibuka. Adapun bahan pengawet yang digunakan dalam keju cheddar ialah kalium sorbat. Sedangkan mikrobia yang dapat merusak atau dapat mengkontaminasi keju cheddar ialah Salmonella sp dan Listeria monocytogenes. Nugget ayam dengan merek Fiesta yang diproduksi oleh PT Prima Food memiliki analisis komposisi seperti daging ayam, minyak nabati, tepung roti, mengandung pewarna tetrazine CL19140, kuning FCFCl 15985, pancao CL16255, karamel, air, tepung butter, gula, protein nabati, bumbu-bumbu, garam, pati jagung, penguat rasa atau mononatrium glutamate, sequestran atau natrium tripolifosfat. Analisis pengolahan terbuat dari daging dada ayam dicincang. Daging dada ayam tersebut diolah oleh para ahli dengan cara dicincang sehingga memiliki tekstur yang berserat. Tingkat pengawetan masa kadaluarsa nugget yang sangat pendek, yaitu hanya 1 bulan dalam keadaan beku. Selanjutnya ada mengapa bisa awet? Karena adanya penggunaan garam dan gula serta penyimpanan produk juga berpengaruh terhadap masa simpan produk. Selanjutnya ada mikrobia yang merusak, yaitu nugget ayam merupakan produk beku olahan daging yang rentan terhadap pertumbuhan mikroba patogen seperti Staphylococcus aureus dan Salmonella. Selanjutnya ada natri koko, diproduksi oleh PT Niramas atau Inako. Analisis komposisi, ada air kelapa, Acetobacter pseudomonas, air, gula pengatur keasaman perisa, dan natrium benzoat. Di analisis pengolahan, proses pengolahan natri koko adalah melalui proses fermentasi air kelapa menggunakan bantuan bakteri Acetobacter pseudomonas, kurang lebih selama 2-4 minggu, dengan hasil akhir berbentuk jeli berwarna putih bening serta bertekstur kenyal. Tingkat pengawetan selama kurang lebih 2 bulan. Mengapa bisa awet? Karena mengandung pengawet yaitu natrium benzoat. Seperti banyak produk makanan lainnya, natri koko juga bisa basi atau rusak jika tidak disimpan dengan benar. Faktor utama yang mempengaruhi keawetan natri koko adalah
mikroorganisme yang mungkin berkembang selama proses penyimpanan, serta oksidasi yang dapat terjadi jika produk terpapar udara. Untuk analisis komposisi, sarden, ikan sarden 60%, saus tomat 36%, gula, garam, bawang putih, dan bawang merah. Untuk tingkat pengawetan dari sarden, makanan kaleng seperti sarden akan bertahan sehingga selama 2 tahun setelah dikemas. Mengapa bisa awet? Satu-satunya sumber bahan pengawet yang digunakan di produk sarden itu adalah pasta tomat yang juga merupakan medium produknya. Pasta tomat berfungsi untuk memberikan suasana asam di dalam produk sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Sterilisasi juga menyebabkan produk makanan kaleng lebih awet dikarenakan dapat membunuh bakteri. Mikroba yang dapat merusak sarden tersebut. Kerusakan yang paling ditakuti dalam makanan kaleng khususnya adalah tumbuhan bakteri Clostridium botulinum. Bakteri ini dapat menghasilkan racun botulin yang dapat mengakibatkan kematian pada orang yang mengkonsumsi sarden tersebut. Terasi cap udang diproduksi oleh PT Hens ABC. Bahan utama dari terasi adalah udang rebon segar dan garam. Proses pengolahan dari terasi cap udang ini adalah melalui proses awetan olahan ikan-ikan kecil atau rebon yang melalui proses pemeraman atau fermentasi, penggilingan atau penumbukan, dan penjemuran yang berlangsung selama kurang lebih 20 hari dengan melalui penambahan garam. Tingkat pengawetan dari terasi adalah kurang lebih selama 6 bulan. Mengapa terasi ini bisa awet? Karena pada saat proses pembuatan adanya penambahan garam yang berfungsi sebagai bahan pengawet karena mempunyai tekanan osmotik yang tinggi sehingga menyebabkan proses penyerapan air bebas dalam daging udang. Mikrobia yang biasa merusak pada produk terasi adalah seperti spesies Vibrio dan Clostridium. Produk selanjutnya ialah roti tawar dengan merek Sari Roti. Roti tawar merek Sari Roti diproduksi oleh PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Komposisi yang terkandung pada roti tawar Sari Roti ialah tepung terigu yang mengandung gluten, air, gula pasir, lemak roti dengan antioksidan ascorbyl palmitat dan tocopherol campuran pekat. Kemudian, pengemulsi yang mengandung susu, pengawet asam askorbat, dan antioksidan asam askorbat. Kemudian bahan lainnya ialah ragi, garam, dan pengawet kalsium propionat. Untuk tingkat pengawetan roti tawar sendiri memiliki usia simpan sangat pendek karena memiliki kadar air yang cukup tinggi, sekitar 30-40%. Biasanya, usia simpan roti ditentukan dari tingkat kelembutan roti, ada tidaknya perubahan aroma dan rasa pada roti, serta ada tidaknya pertumbuhan jamur pada roti. Kemudian, mikrobia yang dapat merusak roti tawar berupa kapang dengan jenis Aspergillus flavus dan Rhizopus sp. Kecap bangau yang diproduksi oleh PT Unilever Indonesia memiliki komposisi gula, air, garam, kedelai hitam sebanyak 3%. Selanjutnya ada analisis pengolahan. Proses fermentasi kecap terdiri dari 2 tahap, yaitu fermentasi padat atau fermentasi keji atau tempe dan fermentasi cair atau fermentasi morome. Kapang yang digunakan dalam fermentasi padat adalah Aspergillus sp dan Rhizopus sp. Fermentasi padat memerlukan waktu selama 3-5 hari. Selanjutnya ada tingkat pengawetan. Bangau dibuat tanpa bahan pengawet dan pewarna makanan. Dengan penyimpanan yang tepat, kecap dapat bertahan hingga bertahun-tahun. Mengapa bisa awet? Kandungan garam dan gula yang tinggi di dalam kecap disinyalir menjadi salah satu alasan mengapa kecap dapat bertahan lama. Selanjutnya ada Yakult, diproduksi oleh PT Yakult Indonesia Persada. Analisis komposisi, ada air, susu, skim, sirup glukosa fruktosa, dan bakteri Lactobacillus casei shirota. Analisis pengolahan, melalui cara memfermentasi campuran susu bubuk skim dan glukosa dengan bantuan bakteri Lactobacillus casei shirota.
Yakult dibuat dari fermentasi susu skim dan gula dengan bakteri Lactobacillus casei yang dapat ditemukan dalam sistem pencernaan manusia. Untuk tingkat pengawetan, Yakult dapat bertahan sejak pembuatannya sampai tanggal kadaluarsanya karena asam laktat yang dihasilkan secara alami selama proses fermentasi dapat memperpanjang umur simpannya. Untuk analisis komposisi dari yogurt, ada susu, bakteri Lactobacillus, Streptococcus, gula, garam. Untuk analisis pengolahannya, karena produk yogurt diproses melalui fermentasi dengan mengasamkan susu menggunakan bakteri Lactobacillus, Streptococcus, Dermophilus. Untuk tingkat pengawetan dari yogurt ini tahan hingga 7-14 hari di suhu dingin. Mengapa bisa awet? Karena asam, faktor dari penyimpanan. Mikrobia yang dapat merusak untuk yogurt itu ada kontaminasi mikroorganisme khususnya kapang dan kamir yang relatif tahan terhadap asam.